Oke, selamat malam buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya di channelnya Akil Sud. Salam satu hobi. Video ini saya buat khusus yang belum tahu aja ya. Ya mungkin kalau misalkan udah senior, udah tahu, pengen lihat video ini, saya ucapkan terima kasih teman-teman ya. Ya mungkin di antara teman-teman mengalaminya model hal tersebut kalau seandainya kita rakit, apalagi terutama chamber baru ya. Chamber baru biasanya ada sebagian yang mungkin bekas-bekas anodes ya, kurang rapi, kurang presisi. Kalau seandainya kita rakit terus kita pakai pompa manual, mungkin nggak bisa nih teman-teman. Tapi kalau misalkan seandainya kita pompa dengan pakai scuba, ada yang bisa dan ada juga yang tidak. Nah, ini video ini saya buat, entah itu nanti mau pakai pompa scuba atau pompa manual. Coba saya, ini trik saya sendiri ya. Kalau misalkan mau memakai trik saya ya silahkan, enggak juga nggak apa-apa teman. Mungkin di antara teman-teman ada cara lain ya, boleh juga ya, nanti sharing dengan saya teman-teman ya. Oke, gini teman-teman ya. Biasanya, sekali lagi biasanya ya, entah itu chamber yang unit biasa kita pakai atau chamber baru, tapi kebanyakan ya chamber baru teman-teman ya. Nah, ini yang suka oprek-oprek atau rakit-rakit sendiri, bila mana terjadi kesusahan dalam ngompak pakai manual. Ini video ini mungkin, cara ini mungkin khusus yang nggak ada scuba ya. Kalau misalkan pakai scuba nggak terlalu presisi, nggak terlalu rapi ya masih bisa karena ada gentakan angin sekaligus. Tapi kalau pakai pompa manual itu genjotannya agak pelan teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak presisi, nanti mengakibatkan sewaktu di pompa itu langsung angin keluar dari bagian laras. Nah, video ini saya buat, cara ini saya buat untuk yang suka oprek-oprek, ngompaknya nggak pakai scuba. Alatnya simple kok teman-teman ya. Coba alatnya satu, mungkin kalau ada nih palep yang bekas model gini. Sekali lagi ya teman-teman, ini palep yang bekas model ini. Palepnya jangan terlalu cembung, ini agak datar-datar sedikit. Nah, seperti ini ya, agak datar-datar sedikit. Ini kebetulan juga udah saya kasih amplas yang agak kasar-kasar dikit, tapi jangan terlalu kasar, jangan terlalu lembut juga ya. Cukup yang kalau dibilang di sebelum amplas 1000 ya, sebelum amplas 1000 berapa itu. Nah, seperti itulah, agak kasar-kasar sedikit. Entah itu mau 1000 atau enggak juga nggak apa-apa, agak kasar-kasar dikit, mendingan nggak agak kasar-kasar dikit sih. Nah, cuman saya sarankan untuk ventilnya, palep ventilnya ini jangan terlalu cembung. Ini agak datar-datar sedikit. Ini juga bekas bocap teman-teman ya. Ini palepnya bukan dari 88. Saya gunakan untuk biasa saya istilahnya oprek-oprek ya. Kalau chamber baru nggak terlalu rapi, terus ada anodes sedikit, saya ngebersihinnya ya pakai ini ya. Bukan ngebersihin aja sih, cuman untuk untuk kepresisian si palep sama chamber itu.
Kalau bawaannya seperti ini teman-teman, ini kan bawaannya. Kalau bawaannya jelas agak cembung, nah tuh seperti ini cembung ya. Nah ini agak cembung, kalau ini enggak terlalu cembung sih, agak datar-datar sedikit. Ya caranya cukup pentil ini ya, pentil ini siapkan. Terus kedua amplas. Nah seperti ini amplasnya ya, agak kasar-kasar sedikit. Terus kita ya cukup dimasukin aja kayak gini ya, masukin kayak gini. Coba saya sambil praktekin aja ya teman-teman ya. Ini khusus, sekali lagi ini khusus yang belum tahu aja. Kalau misalkan udah tahu, nah seperti ini kan udah bolong nih teman-teman ya. Yang agak kasarnya, yang kasarnya amplasnya di, nah ibaratkan kita masukin gini ya, di sini nanti kasih lem dulu, terus ini rapetin ke sini. Udah kayak gini, udah rapat pakai lem power glue. Nanti tinggal dipasin aja ya, dipotong di sininya. Posisinya nanti seperti ini nih. Ini udah saya kasih lem, udah saya rapihkan juga, nggak terlalu rapi juga nggak apa-apa. Nanti biar ini agak neken ke dinding bagian chamber ya. Nah kalau misalkan udah gini, ini juga sebenarnya dari markas udah dites ya, udah dites dari markas. Coba kita di center, ini bekas di, tuh saya kasih center ya, itu udah dibersihin. Cuman kalau misalkan kita pakai manual, pompa manual ya, ini agak sedikit ada kebocoran di bagian laras. Nah coba nanti, karena gini ya, sebagian diantaranya ya, mungkin diantara teman-teman ya, kalau scuba jarang ya. Kalau scuba ya mungkin adalah satu desa itu mungkin ada entah itu 3, itu entah itu 2, kadang-kadang kan nggak ada sama sekali. Apalagi mungkin yang istilahnya agak jauh di perkotaan ya. Kalau di daerah-daerah ya jarang lah, scuba jarang ya. Ini pokoknya video ini saya buat yang khusus tidak punya scuba ya, adanya pompa manual gitu. Oke, langsung aja teman-teman ya. Untuk caranya seperti ini teman-teman ya. Kebetulan kalau saya sih cara ngebersihinnya pakai tuneran ya. Kalau di motor itu ya tuneran biasa kalau di motor itu buat nyekir klep motor teman-teman. Nah kalau misalkan nggak ada tuneran ya, kalau nggak ada tuneran itu nanti bisa pakai bor juga. Caranya seperti ini kalau saya ya. Ini kebetulan aja saya kalau misalkan ngebersihin pakai tuneran, yaitu untuk tuner di bagian motor, silinder head dan lain-lain teman-teman ya. Caranya kalau saya seperti ini nih ya, masukin di sini nyediain karet. Tapi kalau misalkan seandainya nggak ada tuneran, teman-teman bisa pakai bor ya, bisa pakai bor. Tapi kalau misalkan bor putarannya itu lebih kencang ya, mungkin hati-hati aja teman-teman ya. Kalau nggak ada bor atau
cuneran, bisa nanti ininya karetnya agak dipanjang. Ini kebetulan juga ini karetnya karet selang bensin ya, karet selang bensin. Dimasukin ke bagian pentil palep ini, terus udah dipasang amplas ya. Nah, cukup dimasukin kayak gini aja teman-teman ya. Nah, cukup kayak di mesin aja. Kalau misalkan nggak ada cuneran, cuman paling ya digini-gini aja, agak ditekan sedikit, agak diputer-puter. Nah, itu salah satunya itu. Terus kalau misalkan pakai boran ya hati-hati, jangan terlalu neken. Kalau misalkan udah cukup rapi ya, ini mempersingkat waktu aja. Kalau misalkan udah cukup rapi, coba nanti bisa dilihat di bagian ininya ya. Ini udah terasa rapi atau gimana. Nah, seperti ini. Kalau ini emang posisinya udah saya rapihin ya. Karena untuk pakai pompa manual ini agak bocor-bocor, agak susah. Harus digenjotnya harus kenceng. Terkecuali pakai scuba itu masuk anginnya kan ngegentak, itu langsung nutup gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah disekir kayak gini, ya, di gini-gini, digeleng-geleng, agak ditekan-tekan sedikit seperti itu. Kalau misalkan posisinya udah digeleng-geleng kayak gini, udah kelihatan agak putih-putih, baru nanti pakai pentil yang bawaan kita mau pasang teman-teman. Nah, kalau ini seperti yang tadi ya, digeleng-geleng juga, diputer-puter sambil ditekan. Cuman posisi ini jangan pakai amplas teman-teman ya. Ini biar sedikit rata sih, biar menyesuaikan ini. Nah, ini sama kayak gini di rata-rata ya. Kalau misalkan nggak mau capek, itu bisa pakai cuneran atau pakai bor teman-teman ya. Nah, ini untuk meratakan aja sih. Nanti insya Allah biasanya yang saya praktekkan ini emang saya kalau kesulitan pakai dicobanya ya, maksudnya saya cobanya itu pakai pompa manual dulu. Kalau udah pakai pompa manual, justru nanti kalau seandainya pakai scuba ya mungkin lebih gampang lagi. Pakai pompa manual aja bisa, apalagi pakai scuba. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi ya, ini untuk berbagi aja ya. Siapa tahu di antara teman-teman yang tidak paham. Sekali lagi ya, mungkin video ini saya buat, siapa tahu yang nggak paham ya, nggak tahu, yang suka rakit-rakit. Caranya seperti tadi ya. Ini cara ini udah terbiasa, sering ya, bukan sering lagi teman-teman ya, karena emang kerjaan saya seperti ini. Kalau nggak servis motor ya mungkin ya rakit-rakitnya semacam ini, yang misalkan ada yang minta bantuan atau ada yang pesen chamber, itu kadang-kadang saya suka diperiksa kembali teman-teman. Terus kalau misalkan sudah dua hal udah dicoba ya, udah dibersihin, jangan lupa kalau dari 88 ini ada o-ring paling kecil. Ini kalau misalkan o-ring paling kecil ini masangnya jangan dipasang di sini teman-teman ya. Nah, jangan dipasang di palep ini. Ini terlebih dahulu dipasangnya nanti di bagian ada lubang palep pentil di chamber ini, pasang dulu ini. Setelah ini terpasang di dalam, baru palepnya kita masukin. Jangan lupa ininya juga nih, pernya juga, jangan lupa pernya juga. Ini dulu ya, sekali lagi pasang, baru ini langsung tutup ya. Insya Allah
pakai pompa manual pun itu gampang teman-teman ya. Kalau misalkan ada harus ada tabung kecil ya, harus ada tabung kecil, kita tembak-tembakin dulu. Terus kalau misalkan udah bisa, mungkin ya langsung pasang regulator dan pasang tabung. Ya kebetulan juga saya akan berangkatkan. Kebetulan jauh banget. Kalau jauh ya seperti ini teman-teman. Saya bongkar-bongkar dulu satu-satu kirim-kirimnya ya. Biar aman, biar cepet juga. Oke, hanya itu aja teman-teman ya. Mungkin ya video ini bermanfaat. Ini cuman sharing-sharing aja. Terus kalau misalkan ada trik lain, bisa sharing-sharing atau bisa komentar-komentar di deskripsi ya. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini. Bila mana ada penyampaian atau salah-salah kata, mohon dimaklumi aja teman-teman ya. Salam dari saya, salam satu hobi, salam satu raras, salam olahraga.